Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan Pastor Roy di siang hari ini. Apa kabar? Saya percaya kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh hikmat, akal dan pikiran menolong dan memberkati kita. Nah, di siang ini saya ingin memberkati kita dengan renungan di siang hari ini. Di hadiratmu ku bersujud menikmati kehadiranmu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suaramu. Di hadiratmu ku bersujud menikmati kehadiranmu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suaramu. Firman-Mu Tuhan ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Bapak, kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan, di tengah-tengah aktivitas semua yang kami kerjakan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami percaya bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa kabar di siang hari ini? Mari kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Efesus, kitab Titus pasal yang kedua. Kitab Titus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Nah, kita akan lihat kebenaran ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, di sini dikatakan bahwa tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat di sini. Maksudnya Titus. Tapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, kita akan lihat dulu di sini tentang kitab Titus. Jadi fakta dari kitab Titus adalah penulis kitab Titus ini adalah Rasul Paulus. Kemudian tema dari ajaran yang ada tertulis dalam Titus ini adalah ajaran yang benar dan kebajikan, cita-cita Tuhan untuk gereja Kristen. Waktu penulisannya itu sekitar 5 sampai 66 Masehi. Tempat ditulis adalah Nikopolis. Kemudian kata kunci adalah menguntungkan dan berguna. Bapak Ibu Saudara, latar belakang kitab Titus ini sama seperti halnya 1 dan 2 Timotius. Titus adalah surat pribadi atau the pastoral letter kepada Titus yang muda, seorang pembantu muda Paulus. Surat ini juga disebut surat penggembalaan karena membahas tentang masalah yang berkaitan dengan peraturan gereja dan pelayanan.
Titus adalah seorang bertobat dan bukan Yahudi. Kita dapat membacanya dalam Galatia pasal 2 ayat yang ketiga. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah orang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Lalu kemudian kita melihat di sini itu adalah fakta singkat tentang Titus. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara apa yang dikatakan oleh Titus di sini. Dikatakan bahwa tetapi engkau beritakanlah ajaran yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, di sini kita melihat tentang ajaran di sini. Ajaran yang dimaksud Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, kita menemukan di sini ajaran yang dimaksud itu adalah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kemudian diteruskan oleh para rasul, ya. Diteruskan oleh para rasul dan sampai kepada kita hari ini. Ada beragam ayat yang kita dapat menemukan di dalam kitab pastoral letter oleh Rasul Paulus. Tetapi mari kita lihat dulu apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Kita lihat di dalam Bible Hub supaya kita mengerti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, di sini kita melihat dari 2 Timotius pasal pertama, 2 Timotius, Titus, ya. Saya sering salah ucap nih. Titus, ya. Titus 2 ayat yang pertama, di sini kita melihat teaching sound doctrine, but as for you speak the things that are consistent with sound doctrine. Nah, ini di sini Bapak Ibu, dalam terjemahan di sini dikatakan beritakanlah apa yang sesuai. Nah, di situ digunakan kata konsisten. Nah, konsisten itu artinya sebuah sikap yang tidak berubah, sikap yang kokoh, sikap yang berlandaskan kepada apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, kemudian diteruskan oleh para rasul. Nah, di antara para rasul inilah Rasul Paulus adalah yang membuat semua pengajaran Tuhan Yesus itu menjadi sebuah sistematika. Artinya disimpulkan menjadi sebuah doktrin yang baik. Dalam pengertian ajaran, kita berbicara doktrin di sini adalah ajaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, disinilah kita melihat Paulus berkata kepada Timotius, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat di sini. Beritakanlah, sampaikanlah, khotbahkanlah, nyatakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Nah, ternyata ada juga ajaran yang tidak sehat. Nah, apa itu ajaran yang sehat? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita dapat melihatnya di sini. Apa itu ajaran yang sehat? Ajaran yang sehat yang pertama, ajaran yang sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan, lalu yang diteruskan oleh para rasul sampai ke dalam konteks jemaat waktu itu, yang dimana Paulus menulis surat pastoral letternya. Tapi kita lihat ada satu hal yang luar biasa dari kitab Kisah Para Rasul, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia. Kita akan membuka dulu kitab Kisah Para Rasul. Di sini kita akan lihat ini sesuatu yang baik sekali, bagaimana jemaat mula-mula itu melakukan studi biblika terhadap apa yang disampaikan oleh
Paulus sendiri. Nah, ya. Ini ada Mas. Ya. Kita dapat melihatnya di sini Bapak Ibu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 kita lihat. Ya. Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 di situ. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya benar demikian. Nah, ini adalah proses biblika yang pertama yang diperlihatkan kepada kita oleh Alkitab ini sendiri. Nah, proses pertama ini yang ditunjukkan oleh jemaat di Berea. Kita dapat melihat di situ Bapak Ibu bahwa di situ mereka melakukan proses eksegese kepada apa yang menjadi ajaran Rasul Paulus itu sendiri. Nah, di situ mereka menyelidiki Alkitab. Ntar saya cari ayatnya dulu, kita karena menggunakan aplikasi di desktop sehingga kita agak kesulitan. Tapi baik, oke, kita lihat. Ya, Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, kita lihat ayat yang ke-11. Ini bagus sekali di sini. Ya. Ya, oke. Kita dapat menemukannya, kita bisa lihat di sini. Ya, oke. Kita lihat di sini. Oke. Kita lihat, Bapak Ibu, orang-orang Yahudi di kota itu baik hatinya daripada orang-orang Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, ini yang penting bagi kita untuk memahami dan melihatnya di sini. Ya, kita melihat di sini. Ya, yang mereka menyelidiki kitab suci. Ya, Pak Ibu. Nah, proses ini penting sekali bagi kita untuk menyelidiki kitab suci. Ini proses, jadi sehingga pada bagian lain Tesalonika berkata bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, sementara hari ini kan kita main terima-terima saja pengajaran seseorang tanpa kita uji. Nah, ini penting sekali. Mereka menyelidiki setiap hari loh. Mereka menyelidiki kitab suci, Bapak Ibu. Menyelidiki kitab suci. Nah, ini yang menjadi poin bagi kita. Nah, untuk apa? Untuk menyelidiki kitab suci. Ya, sehingga apa yang disampaikan oleh seseorang itu tidak mudah, tidak gampang bagi kita untuk kita mengatakan amin kepada pengajaran seseorang.
Kita tidak tinggal main amin-amin saja atas apa yang disampaikan oleh seorang. Nah itu. Jadi yang pertama Bapak Ibu, mereka proses biblikanya itu menyelidiki kitab suci. Kemudian untuk mengetahui ada 3 hal di situ. Apakah semuanya itu benar demikian? Nah, ini 3 hal yang penting bagi kita dalam proses belajar Alkitab itu, sehingga kita tidak gampang dibohongin oleh orang. Ini proses biblika, studi Alkitab yang pertama kali di dunia yang dilakukan oleh jemaat Kristen. Di Berea, orang-orang Berea melakukan menyelidiki Alkitab, kitab suci. Nah, kitab suci di sini, waktu itu belum ada kitab suci yang sekarang kita punya. Belum ada kitab suci yang kita punya yang berjumlah 66 kitab, 39 Perjanjian Lama, kemudian 27 Perjanjian Baru belum ada. Yang ada waktu itu cuman Zabur, kitab Torah, kemudian ada kitab Torah, Zabur, kitab para nabi, nabi kecil, nabi besar. Nah, itu yang menjadi patokan, karena Alkitab itu paralel. Alkitab tidak kontra satu dengan yang lain, tapi Alkitab itu paralel. Karenanya kalau kita belajar Alkitab, studi Alkitab, kita akan menemukan di situ bahwa ada korelasi atau sering kita sebut relasi sintaktis ada dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama itu bisa dibaca dan dipindai dalam Perjanjian Baru. Jadi ada relasi sintaktis kalau kita baca di situ, Bapak Ibu. Nah, di sini mereka setiap hari menyelidiki kitab suci. Nah, ini penting sekali bagi kita, Bapak Ibu. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Nah, ini penting sekali bagi kita untuk menyelidiki setiap hari kitab suci, supaya kita paham. Alkitab berkata bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-4, itu Yesus berhadapan dengan iblis. Dia tidak menengking, tidak mengusir, tapi Yesus mengutip firman. Waktu itu melawan. Ada tertulis that was written. Nah, di situ. Jadi ini memperlihatkan kepada kita bahwa pengajaran itu begitu penting, pembacaan itu begitu penting bagi kita pada konteks hari ini, Bapak Ibu. Pembacaan Alkitab sehingga kita tidak dirusakkan oleh konstruksi bangunan Kristen kita, tidak rusak oleh berbagai-bagai angin pengajaran hari ini. Saya senang sekali satu lagu dari anak-anak sekolah minggu. Nah, seringkali kan kita lupa, tapi lagu itu menunjukkan realita hari ini, bahwa kalau kita tidak membenamkan diri dalam kitab suci, dalam pembacaan kitab suci, maka kita tidak akan bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau. Ya, Bapak Ibu lihat di situ bahwa pembacaan kitab suci itu menolong kita untuk memahami. Nah, Bapak Ibu bayangkan proses Tuhan Yesus belajar kitab Torah itu, sehingga dia bisa mengutip kitab Torah itu dengan baik dan benar dalam proses dia menghadapi battle war dengan setan, dengan iblis itu. Nah, iblis datang dengan berbagai rupa angin pengajaran dan strategi yang kita kenal, istilahnya adalah metodea diabolos. Dengan berbagai strategi yang disampaikan kepada Yesus itu, dia juga mengutip firman.
mengutip firman, tapi di situ dikanter. Karena itu penting sekali bagi kita untuk melakukan proses biblika terhadap, nah ini jemaat di Berea ini, jemaat di Berea melakukan proses biblika. Yang pertama, mereka menyelidiki kitab suci, ini belajar menyelidiki itu dengan saksama, belajar observasi. Setiap hari lembaran-lembaran kitab suci itu dibuka, dicari konteksnya, dicari kebenaran di situ. Ya, apa yang disampaikan itu selaras enggak dengan kitab suci. Nah, Bapak Ibu di situ. Lalu untuk apa menyelidiki? Untuk mengetahui apakah di sini, untuk mengetahui di sini penting sekali bagi kita untuk mengetahui apakah yang dibawa oleh seseorang itu benar sesuai dengan kitab suci, senafas dengan kitab, senafas, sederat, selangkah, seirama dengan perasaan Allah yang ditukik pada lembaran-lembaran kitab suci. Karena kita baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 kan, pasal grafe, teopnitos, kayofilimos, pros tidak sekalian, pros eparnatosin, ten iodio kayosune, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu. Nah, itu perasaan Allah, apakah pengajaran mereka itu senafas dengan apa yang sudah disampaikan oleh kalimat-kalimat Allah yang ditukik, yang sudah ditulis, yang diinspiringkan, diiluminasikan kepada para nabi, lalu ditulis itulah. Nah, dalam kitab suci ini, Bapak Ibu. Nah, di sini kita melihat hal ini, apakah semuanya itu benar. Nah, kita kembali lagi ke Titus tadi di situ. Ini berbicara tentang ajaran. Kita kembali ke Titus, Bapak Ibu. Di sini kita melihat bahwa Titus diperintahkan untuk mengajarkan ajaran yang benar, Bapak Ibu. Ajaran-ajaran konsisten. Nah, konsistensi itu begitu penting sekali di dalam kita belajar Alkitab. Tetapi beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat itu ajaran yang mana? Nah, ini Bapak Ibu penting sekali. Kita melihat di dalam terjemahan, beberapa terjemahan yang lain, supaya kita punya pemahaman itu baik dan benar ya. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ya. Oke, di sini New International Version. However, must teach what is appropriate to sound doctrine. Nah, ini Bapak Ibu. Ini penting sekali bagi kita ini. Nah, ada pengajaran ya, pengajaran apa yang sudah diajarkan oleh Yesus, yang diteruskan oleh para rasul, itulah yang harus menjadi pengajaran kita. Tidak boleh keluar daripada pengajaran itu. Dan ketika seseorang keluar dari pengajaran Yesus, lalu apa yang sudah diteruskan oleh para rasul, maka dia akan tersesat. Nah, ada banyak-banyak juga pengajaran doktrin yang ahistoris, sejarah terhadap apa yang Alkitab sendiri katakan, terhadap sejarah gereja. Ini juga kekeliruan. Nah, jadi mari di sini Titus diajak, kemudian Living Translation. As for you, Titus, promote the kind of living that reflects wholesome teaching. Nah, di sini ajarkan. Ya, sama juga Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Ini teach, ini juga sama di English Standard Version. Kita juga melihat menggunakan sound doctrine di sini. Kemudian Berean Bible, di sini kita dapat melihat, but as for you, speak the things that are consistent with the sound doctrine. Nah, ini Bapak Ibu, ini penting bagi kita. Ini konsisten sound doctrine. Ya. Karena itu tugas kita untuk mengajar. Jadi kalau seseorang sudah tidak mengajar di luar konteks Alkitab, maka sulit sekali. Maka bisa disebut missing juga. Jadi penyimpangan dari apa yang sudah disampaikan. Karena di sini sampaikan
pengajaran, perintahkan apa yang diajarkan oleh Yesus, yang diteruskan oleh para rasul harus sampai juga pada kita saat ini. Dan sumber pengajaran itu bersumber dari Alkitab kita sebagai dasar utama, Bapak Ibu. The main foundation, ya, from our teaching it must come from Bible. Jadi tidak ada yang lain, Bapak Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oke, demikian pelajaran kita di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.